Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari Bangkei. Itu satu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa itu siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Mengingat hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad, di mana saudara Muslim merayakan kelahiran Nabi mereka. Sebenarnya kapan kelahiran Nabi ini dirayakan pertama kali? Maulid Nabi, atau perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, pertama kali dirayakan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir pada abad ke-10, sekitar tahun 909 Masehi. Namun, perayaan ini baru menjadi populer di dunia Muslim secara luas pada abad ke-12, ketika Sultan Salahuddin Alayubi memperkenalkannya sebagai cara untuk memperkuat semangat keagamaan dan persatuan umat Muslim. Di berbagai negara Muslim, Maulid Nabi dirayakan dengan cara yang berbeda-beda, termasuk pembacaan kisah hidup Nabi, sholawat, dan acara-acara keagamaan lainnya. Seringkali saudara Muslim terutama Bangkei, mempertanyakan soal Natal yang orang Kristen rayakan. Katanya Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Yang benar menurut dia adalah tanggal 21 April. Tapi, lucunya di kalangan Muslim sendiri terdapat perbedaan tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Menurut kalangan ulama dan sejarawan, setidaknya ada 3 tanggal yang sering disebutkan. Pertama, 12 Rabiul Awal. Ini adalah tanggal yang paling umum diterima dan dirayakan oleh mayoritas umat Muslim, terutama di kalangan Sunni. Tanggal ini banyak dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi. Kedua, 9 Rabiul Awal. Sebagian ulama, termasuk beberapa sejarawan dari kalangan Syiah, berpendapat bahwa Nabi lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ketiga, 2 Rabiul Awal. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada 2 Rabiul Awal. Pendapat ini dianut oleh sebagian kecil ulama. Jika kita menggunakan standar Bangkei, yang mana yang benar dari ketiga pendapat tadi? Tanggal 2, 9 atau 12? Meski ada perbedaan, mereka katakan, ini tidak mengurangi makna dan penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal yang sama juga berlaku pada kelahiran Yesus. Bukan tanggal yang menjadi fokus, tapi peristiwanya. Bahwa pernah ada dalam sejarah Yesus pernah lahir. Dan dalam Islam juga bukan hanya tanggal yang berbeda, tapi perihal merayakan kelahiran Nabi itu boleh atau tidak, masih juga ada perselisihan. Tentang masalah Maulid Nabi disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan bahwasanya hari Senin itu hari aku dilahirkan. Betul, Nabi menyebutkan di sahih. Tapi kalimat ini apa? Disuruh kita merayakan Maulid Nabi. Justru Nabi melakukan apa? Puasa Senin, Kemis. Jadi bukan mengadakan pesta pora pada saat hari Senin. Mestinya dia balikan lagi bahwa Nabi meninggal hari apa? Hari Senin. Muslim juga bersedih pada hari Senin. Ini nggak benar. Kalau mereka katakan Nabi lahir hari Senin, Nabi juga meninggal hari apa? Senin. Dan tentang masalah Maulid sudah saya bawakan di buku ini, ada jawabannya. Ya, tentang Maulid nanti Anda bisa lihat. Orang yang membid'ahkan Maulid Nabi, imma dia bodoh, nggak ngerti hakikat Maulid, nggak ngerti sunnahnya Maulid, nggak ngerti dalil Maulid, atau dia punya kebencian kepada para habaib, saudara. Ini mohon maaf saya sampaikan. Mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Ya gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah
Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Kita kembali ke Bangke, beberapa tahun lalu dia mengatakan begini. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kok orang Islam nggak mau mengucapkan selamat Natal? Pertanyaannya, kamu ngucapin selamat Maulid Nabi nggak? Kamu mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi kamu minta kami mengucapkan selamat Natal. Pengakuan terhadap kelahiran. Natal itu berasal dari kata dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, natalis, solis, invictum, deo. Hari lahirnya siapa? Setan. Namanya Soleh. Maaf, ini kasar ya, nggak apa-apa. Ini kebenaran kok, ini toleransi. Supaya semua orang tahu, toleransi itu bukan mendiamkan orang jadi goblok. Bagi orang Kristen, mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi bagi saudara Muslim tidak membuat iman kami goyah. Toh yang percaya Muhammad Nabi itu kan Muslim. Apakah dengan mengucapkan selamat merayakan kepada Muslim, membuat kami yang mengucapkan otomatis percaya bahwa Muhammad Nabi? Tentu saja tidak. Jadi, sekali lagi, selamat merayakan Maulid Nabi bagi Muslim. Dan oleh karena itu, Bangke punya utang ucapan selamat Natal kepada umat Kristen. Kita tunggu ya, apakah Bangke akan menepati janjinya atau tidak. Ini bukan paksaan, karena orang Kristen tidak pernah maksa untuk diucapin selamat. Seperti kata Bangke berikut. Kenapa sih ribet amat orang Islam? Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat. Benar, Tuan Guru. Benar, Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat datang. Enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Orang Islam yang mana? Yang malas melakukan syariah Allah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk Muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkai. Saya tidak pusing dengan Muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk Muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti
Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.